Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rosidi dari Prodi Hukum Keluarga Islam, mata kuliah Hukum Telematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang riba. Yang pertama adalah kita harus mengetahui pengertian dari riba. Riba adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Namun dalam konteks syariat Islam, arti riba adalah mengerucut pada kelebihan dari pokok utang. Kelebihan dari pokok utang inilah yang membedakan riba dengan transaksi jual beli yang dikenal dengan ribhun atau laba. Yang selanjutnya adalah pembagian riba. Pembagian riba ada dua. Yang pertama dari akad utang piutang, yang kedua dari akad jual beli. Untuk dari akad utang piutang terdapat ada riba al-qard dan riba jahiliyah. Untuk dari akad jual beli terdapat riba fadl dan riba nasi'ah. Selanjutnya kita akan memahami riba dari akad utang piutang maupun riba dari akad jual beli. Yang pertama yaitu riba dalam akad utang piutang. Yang pertama riba qard. Riba yang terjadi pada transaksi utang piutang ada tambahan atas pokok pinjaman yang dipersyaratkan di dalam akad utang piutang oleh orang yang memberi utang, yaitu kreditur, kepada orang yang berhutang, yaitu debitur. Selanjutnya riba jahiliyah. Riba jahiliyah yaitu riba karena ada tambahan dari pinjaman pokok yang diberikan oleh orang yang memberi hutang kepada orang yang berhutang karena tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo atau waktu pelunasan. Selanjutnya kita akan memahami contoh riba, yaitu dari riba al-qard dan riba jahiliyah. Yang pertama yaitu riba al-qard. Riba al-qard ini contohnya yaitu A memberi pinjaman uang 10 juta rupiah kepada B dengan syarat B mengembalikan pinjaman tersebut sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya contoh dari riba jahiliyah yaitu A memberi utang sebesar 20 juta kepada B dengan kesepakatan B akan melunasi hutangnya tanggal 1 Januari 2024. Namun sampai dengan tanggal tersebut B tidak mampu membayar. Akhirnya A memberi tambahan waktu pelunasan sampai tanggal 1 Mei 2024 dengan syarat B menambah pembayaran utangnya menjadi 22 juta. Penjelasan. Tambahan atas pokok pinjaman bukan hanya berupa barang saja, akan tetapi juga termasuk manfaatnya. Orang yang berhutang tidak boleh memberi hadiah kepada pemberi hutang sebelum hutangnya lunas, kecuali jika sebelum akad utang piutang sudah terbiasa memberi hadiah. Selanjutnya yaitu penjelasan jika dalam akad utang piutang tidak ada persyaratan orang yang berhutang memberi tambahan atas pokok pinjaman, kemudian pada saat pelunasan hutang, peminjam memberikan hadiah baik dalam bentuk yang sejenis dengan barang yang dipinjam ataupun tidak, maka hukumnya boleh. Penjelasan selanjutnya yaitu jika pemberi pinjaman sudah dikenal secara umum bahwa dia mau memberi pinjaman, jika dalam pengembalian diberi tambahan, maka tambahan itu hukumnya riba walaupun dalam akad utang piutang dia tidak mensyaratkan ada tambahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang riba dalam akad jual beli. Yang pertama ada riba fadl dan riba nasi'ah. Yang pertama yaitu riba fadl. Pengertiannya yaitu jenis transaksi jual beli bahan ribawi yang sesama jenis namun berbeda kadar atau takarannya. Contoh, 20 kg beras kualitas bagus ditukar dengan 30 kg beras kualitas menengah. Kemudian tukar uang kertas 100.000 dengan uang pecahan baru 90.000. Selanjutnya pengertian dari riba nasi'ah.
Riba nasi'ah yaitu jual beli bahan ribawi, baik yang satu jenis maupun yang beda jenis, tetapi ada penangguhan dalam penyerahan dari salah satu pihak. Contoh, menukar 5 gram emas dengan 5 gram emas tidak tunai. Selanjutnya, menukar dolar dengan rupiah dengan tidak tunai. Membeli emas atau perak dengan cara kredit atau diangsur. Selanjutnya adalah 6 komoditi ribawi. Barang ribawi ada 6, yaitu emas, perak, kurma, gandum bur, gandum syair, garam. 6 jenis ini dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, emas dan perak. Ilatnya, maksudnya alasan barang tersebut dikatakan atau dikategorikan barang ribawi adalah barang berharga yang merupakan alat bayar dan dikiaskan barang yang sama fungsinya, seperti mata uang kartal, maksudnya rupiah, ringgit, real, dolar, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada 4 jenis makanan, yaitu kurma, gandum bur, gandum syair, garam. Ilatnya, maksudnya alasan barang tersebut dikategorikan barang ribawi adalah bahan makanan pokok dan tahan lama dan dikiaskan makanan yang fungsinya sama, yaitu makanan pokok suatu negeri yang tahan lama seperti beras, jagung, kacang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kaidah atau aturan tukar menukar barang ribawi. Yang pertama yaitu menukar harta ribawi dengan harta ribawi yang sejenis, yaitu emas dengan emas, rupiah dengan rupiah, atau beras dengan beras. Maka ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, ukuran keduanya harus sama dalam takaran, timbangan, nominal. Yang selanjutnya yaitu tunai, serah terima barang harus tunai. Yang kedua, menukar harta ribawi dengan harta ribawi yang tidak sejenis, namun satu ilat atau satu kelompok. Kurma dengan gandum, emas dengan perak, emas dengan rupiah, real dengan rupiah. Satu syaratnya yang harus dipenuhi yaitu tunai dan tidak disyaratkan sama takarannya, timbangannya, nominalnya. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akad ini disebut riba nasi'ah. Jadi ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi jika ingin menukar barang ribawi. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah menukar harta ribawi dengan harta ribawi, tidak sejenis juga tidak satu ilat. Dalam kurung maksudnya kurma dengan emas atau beras dengan uang rupiah, maka tidak ada syarat keduanya sama ukurannya dan sama-sama bayar tunai. Yang keempat, menukar harta ribawi dengan harta yang bukan ribawi, maksudnya menukar mobil dengan uang rupiah, menukar rumah dengan uang dolar. Tidak ada syarat keduanya sama ukuran dan sama-sama bayar tunai. Yang kelima, menukar barang yang bukan ribawi dengan barang yang bukan ribawi, yaitu menukar jam tangan dengan telepon genggam atau satu mobil baru dengan 2 mobil lama, baju dengan jaket. Maka tidak ada syarat keduanya sama ukuran dan sama-sama dibayar tunai. Jadi itulah beberapa barang-barang ribawi dari akad utang piutang maupun akad jual beli. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.